Nanti kalau misalkan sewaktu-waktu menghilang gitu ya dari Google Meet-nya, ya berarti ada kendala teman-teman. Ditunggu 5 menit lah teman-teman. Kalau misalkan bisa masuk lagi gitu ya, berarti koneksinya aja yang kurang stabil gitu ya. Kalau nggak masuk-masuk gitu ya, berarti lagi mati lampu. Karena emang sinyal handphone rada kalau pas mati lampu tuh pasti turun nih teman-teman. Turun drastis gitu ya. Jadi koneksi juga rada susah. Gitu ceritanya. Oke, nah kalau teman-teman sudah download di GitHub nih teman, simple app MVC gitu ya, linknya ada di apa namanya di grup gitu ya. Kok di grup sih di WhatsApp, di Classroom deh, salah ini. Bener gitu ya. Jadi kepleset gitu ya. Oke, atau saya share di chat deh teman-teman biar gampang gitu ya daripada buka Classroom mungkin ribet gitu ya. Nah, ada di GitHub itu teman-teman bisa download aja gitu ya. Itu sudah ada UI-nya teman-teman. Jadi di simple apps-nya itu saya sudah sediakan UI-nya. Nanti tinggal kita fokus di bagian back-end-nya. Ceritanya gitu ya. Nah, sebenarnya UI yang ada di situ teman-teman itu adalah kumpulan dari aplikasi yang sudah teman-teman kerjakan. Jadi kan kemarin sudah pernah bikin aplikasi kalkulator loh, konversi suhu dan macam-macam gitu ya. Itu kan sudah teman-teman kerjakan di pertemuannya sebelumnya ya teman-teman. Nah, kita review lagi nih. Kalau sebelumnya kan terstruktur teman-teman. Yang penting kan jalan gitu ya. Eventnya juga teman-teman letakkan dalam satu kelas yang sama nih. Tetap di form itu gitu ya. Walaupun kemarin kita implementasinya menggunakan Windows Form Application gitu ya teman ya, bukan WPF. Tapi pada dasarnya sama aja teman-teman. Nah, kali ini kita akan implementasikan kelas dan objeknya. Jadi OOP dasarnya dulu gitu ya. Nah, minggu depan teman-teman, rencana saya akan kenalkan dengan konsep MVC yang paling sederhana dulu teman-teman. Jadi belum ada pewarisan, belum ada apa-apa gitu ya. Jadi benar-benar kita natif teman-teman untuk MVC-nya dan itu yang paling simpel supaya teman-teman tahu alurnya dulu gitu ya. Baru nanti kita implementasikan real framework gitu ya. Karena real framework itu ada kaitan dengan kelas lain gitu ya teman-teman ya. Ada pewarisan dengan kelas lain gitu ya dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mengarahkan ke sana gitu ya, kita akan bahas yang basicnya dulu. Gitu, ceritanya begitu gitu ya. Nah, kurang lebih nanti aplikasinya seperti ini teman-teman. Jadi sambil nunggu teman-teman download gitu ya, atau cloning nih ke GitHub yang sudah saya share, aplikasinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nanti di halaman pertama seperti biasa supaya nggak semua orang bisa akses gitu ya. Nanti ada halaman loginnya, di sini nanti kita akan inputkan username dan passwordnya. Kalau sudah selesai gitu ya, karena di sini belum ada validasi apapun teman-teman. Jadi teman-teman klik login aja nanti langsung masuk ke halaman dashboard-nya gitu ya, halaman utamanya. Nah, di sini ada beberapa menu nih teman-teman. Sebenarnya beberapa menu yang ada di sini tuh sudah pernah teman-teman kerjakan di praktikum sebelumnya gitu ya. Kayak kalkulator kan sudah tuh gitu ya. Kemudian konversi suhu juga sudah gitu ya. Hanya saja sebelumnya terstruktur teman-teman tidak menerapkan konsep OOP sama sekali gitu ya. Nah, sekarang kita ubah nih teman-teman. Yang awalnya terstruktur itu kita jadikan menjadi konsep OOP gitu. Dan juga ada beberapa tambahan fasilitas yang lainnya teman-teman, kayak volume bangun gitu ya. Di sini ada nanti ada pilihannya objek sekaligus enkapsulasi mungkin gitu ya. Karena kaitannya dengan kemarin kan sempat kita bahas teman-teman di tentang builder gitu ya teman ya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah kelas gitu ya, atau membuat sebuah bangunan tuh kita pisah-pisahin nih. Jadi mana yang kita butuhin kita panggil. Itu nanti mungkin juga masuk nih ke sini teman-teman. Gitu. Jadi yang dipanggil adalah yang dibutuhkan aja. Kalau nggak dibutuhkan ya sudah nggak usah dipanggil gitu ya. Konsep builder juga masuk. Kemudian konsep singleton mungkin juga masuk juga teman-teman. Walaupun di sini belum kelihatan gitu ya singletonnya, karena nanti bisa kita gunakan untuk nyimpan case user yang login walaupun kita nggak ada akses ke database gitu ya, tapi kita bisa gunakan seperti itu.
dengan kita berikan tipe statik gitu ya, teman. Kurang lebih itu sih. Kalau factory dan abstrak sepertinya belum. Untuk yang case kita hari ini. Tuh, jadi kemungkinan lebih ke builder sama ke singleton. Gitu patternnya gitu. Oke, nanti kalau ada kendala download di GitHub-nya gitu ya, teman ya, bisa disampaikan aja. Ini ada teman-teman asisten juga loh, teman-teman. Jadi santai aja ya, tenang aja. Ada teman-teman asisten yang nanti bisa bantu nih kalau misalkan teman-teman ada kendala gitu ya. Nanti tinggal report aja ke grup, teman-teman. Teman-teman asisten akan bantu solusinya gimana. Gitu ceritanya gitu ya. Jadi di sini saya implementasikan dengan WPF sederhana nih, teman-teman. Gitu ya. Jadi formnya ya kayak ginilah ceritanya gitu ya. Nanti kalau sudah kita mainan real apps, formnya akan berbeda lagi. Oke, silahkan teman-teman download dulu kalau sudah, atau di-clone gitu ya. Di-cloning boleh teman. Kalau misalkan biar nggak ribet download gitu ya, di-cloning di Visual Studio-nya. Tinggal taruh nih di direktori yang mana gitu ya, selesai urusannya. Kalau teman-teman sudah punya akun GitHub ya. Kalau enggak ya di download boleh lah gitu ya teman ya. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman buka di Visual Studio-nya gitu ya. Aplikasi yang tadi teman-teman download atau di-cloning dari GitHub, dicoba dijalankan boleh teman-teman supaya nanti lebih paham juga alurnya gimana gitu ya. Jadi aplikasi ini ceritanya gimana sih gitu ya. Itu bisa dibuka juga. Ini ringan ya teman ya, karena saya nggak pakai komponen yang macam-macam. Jadi aplikasinya cukup ringan. Karena kan pengalaman kemarin ada yang curhat gitu ya, WPF ini rada berat nih. Nah, untuk yang kasus ini teman, ini saya sudah kondisikan sedemikian rupa gitu ya, supaya loadnya tuh ringan teman. Nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan beda nih nggak ada tombol exitnya ya nggak apa-apa teman. Karena mungkin tadi saya submitnya atau pushnya sebelum saya edit gitu ya. Setelah saya edit lupa belum tak push mungkin di GitHub-nya teman. Jadi mungkin berbeda ya. Nggak apa-apa teman, nggak masalah. Ini bisa kita tambahkan. Kalau misalkan belum ada exitnya ini teman, nanti bisa kita tambahkan gitu ya. Karena tinggal kopas aja kok teman, tinggal kopas jadi gitu ya. Oke, bisa sampai dijalankan gitu ya, teman-teman yang sudah berhasil diimplementasikan di Visual Studio-nya masing-masing sudah berhasil dibuka gitu ya, teman ya. Itu bisa dicoba dulu. Jadi di sini teman, saya pakai dua jenis kelas gitu ya, untuk di bagian view ini teman. Jadi yang lainnya kita abaikan dulu gitu ya. Di bagian view ini saya pakai dua jenis kelas teman. Ada window, ada page. Jadi kalau saya contohkan di sini teman, ada dua kelas yang biasanya kita gunakan, walaupun nggak cuma ini aja gitu ya, masih ada kelas yang lain kayak user control nih juga bisa kita gunakan. Jadi intinya teman-teman, window itu jadi induknya, page ini jadi anaknya teman. Ya, jadi window ini bisa berjalan sendiri, bisa berdiri sendiri. Kalau kalau page gitu ya, kalau page ini harus nempel nih teman. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi dia nempel ke window. Gitu, ceritanya begitu. Makanya di sini saya pakai dua jenis kelas gitu ya.
Oke, sudah bisa semuanya, Lon? Sudah bisa diakses semuanya? Atau ada yang punya kendala? Untuk aplikasinya? Gak ada ya kayaknya ya. Nah, kalau misalnya nggak ada nih, teman, kita langsung mulai aja gitu ya. Untuk implementasi kelas dan objek sederhananya dulu, teman-teman. Sambil kita review kembali gitu ya, apa yang teman-teman sudah dapatkan di mata kuliah pemrograman semester kemarin, kita coba implementasikan untuk di aplikasi ini, teman-teman. Nah, nantinya minggu depan gitu ya, kalau misalkan sudah selesai, nanti kita implementasikan menggunakan konsep MVC sederhana, teman. Jadi supaya nanti teman paham nih alur kerja di MVC itu seperti apa, gitu. Nah, yang pertama, teman, jadi di sini saya punya halaman login nih, teman. Di mana seperti biasa lah, kalau kita berbicara halaman login, kan digunakan untuk validasi login. Username-nya apa, password-nya apa, benar apa enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, maka akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, kita ibaratkan nih teman-teman, si login window-nya ini sebagai main kelasnya teman-teman. Jadi kalau kita ingat kembali konsepnya kelas dan objek teman-teman, saya contohkan gitu ya. Kita ingat lagi nih konsepnya kelas dan objek teman-teman. Ketika kita bermain dengan kelas atau kita berbicara kelas, kelas itu kan template nih teman-teman. Gitu ya. Nah, kelas dan objek sederhana. Kalau kita berbicara kelas, kelas itu kan template nih. Nah, sedangkan objek ini kan representasi dari kelas. Itu yang teman-teman pelajari di pemrograman dasar. Nah, maksudnya apa gitu ya, teman ya? Kenapa sih kelas itu disebut sebagai template? Karena gini, teman. Kalau kita ibaratkan contoh yang sederhana deh, teman. Apa ya? Misalkan saya mau ngambil air deh, teman. Saya pakai mangkok gitu ya. Nah, mangkoknya itu kita ibaratkan kelas. Ini mangkok airnya itu teman, wadahnya gitu ya, itu kita ibaratkan sebagai kelas. Nah, objeknya berarti isinya, isi di dalam mangkoknya itu apa ya. Jadi kalau kita ngomongin air, wadah air itu kayak gitu teman. Jadi mangkoknya itu kita asumsikan sebagai kelas, jadi template-nya teman. Kemudian airnya yang di dalamnya itu kita posisikan sebagai objek. Nah, kalau mangkoknya bulat teman-teman, maka kan bentuk airnya juga bulat gitu ya. Kalau mangkoknya kotak, ya berarti airnya kan kotak nih. Nah, maka objek itu representasi dari kelas karena bentuknya sama seperti kelas teman. Nah, kemudian objek apa sih atau benda apa sih yang ada di sekitar kita gitu ya, bisa disebut sebagai kelas. Syaratnya teman, sebuah objek atau benda di dunia nyata maupun nggak nyata gitu ya teman ya. Kayak misalkan yang nyata kan di sekitar kita tuh kayak monitor, laptop kita, TV dan lain sebagainya, meja, kursi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau nggak nyata tuh misalkan yang abstrak nih teman, misalkan apa ya, kalau kita ngomongin tadi deh konversi suhu gitu ya, kemudian ada bangun ruang, ada penggajian dan lain sebagainya, itu kan yang abstrak gitu ya teman ya, artinya nggak bisa kita lihat bentuknya, nggak bisa kita sentuh gitu ya. Nah, syaratnya teman, sebuah benda itu bisa disebut sebagai kelas kalau dia punya dua hal. Yang pertama dia punya atribut teman, dan yang kedua dia punya behavior. Atribut ini apa? Atribut ini adalah kalau kita implementasikan dalam kelas teman-teman, maka atribut ini adalah variabel. Behavior kalau kita implementasikan dalam kelas, maka ini adalah function. Nah, syaratnya teman-teman, sebuah kelas, sebuah benda atau objek gitu ya, bisa disebut sebagai kelas jika dia punya dua hal. Kalau dia hanya punya salah satu, berarti dia bukan kelas. Itu syaratnya gitu ya. Maka benda-benda di sekitar kita, kalau dia punya dua hal ini, dia punya atribut, dia punya behavior, berarti dia kelas. Tapi kalau punyanya cuma salah satu tok gitu ya, entah itu cuma atribut tok atau mungkin behavior tok, berarti dia bukan kelas. Gitu. Nah, kalau objek ini teman, ini kan maksudnya representasi dari kelas. Saya ambil sampel deh teman, misalkan laptop deh teman. Kita cek nih, laptop ini kelas atau bukan sih ya? Dia punya atribut apa enggak? Dia punya behavior apa enggak? Nah, kita cek laptopnya teman-teman, kira-kira atributnya apa nih? Nah, boleh. Jadi ada tipe prosesornya,
kemudian kapasitas RAM-nya gitu ya, teman-teman ya, bukan kapasitas, ukuran RAM-nya. Ukuran RAM-nya berapa gitu ya. Kemudian kapasitas harddisknya, betul. Kemudian ada mereknya tuh biasanya. Nah, ukuran layar dia berapa inch? 14, 17, 20 inch gitu ya. Itu bawanya ribet gitu ya. Dan lain-lain lah teman-teman. Dan sebagainya. Nah, kemudian behavior-nya. Laptop tuh punya behavior nggak sih teman-teman? Dia bisa ngapain sih? Menjalankan program. Nah, ada loading. Terus jalanin program. Aplikasi lah gitu ya. Buat foto. Gimana? Gitu. Fungsinya Bisa ngapain lagi? Kan bisa nampilin teks, bisa nampilin video dan lain sebagainya gitu ya, Tung ya. Bisa gambar, nah dan sebagainya gitu ya, Tung ya. Karena behaviornya banyak sekali gitu ya. Bisa nampilin musik juga ini teman ya. Aplikasinya juga bisa menampilkan aplikasi yang macam-macam gitu ya. Bisa menampilkan suara juga gitu ya. Dan banyak lagi teman-teman. Jadi kan, nah karena laptop ini punya dua hal ini teman, punya atribut dan behavior, maka laptop ini bisa kita sebut sebagai kelas. Nah, kelas itu kan wadahnya nih teman, kayak tadi gitu ya, mangkoknya nih, cetakannya lah ibaratnya teman. Nah, si objeknya adalah representasinya. Nah, kalau kita ngomongin kelas laptop, objeknya apa nih? Ya berarti objeknya laptopnya teman-teman. Misalkan punya saya nih, ada Asus, kemudian ada HP, ada Dell, ada Lenovo, dan lain sebagainya. Nah, maka laptop-laptop ini adalah objek dari kelas laptop. Jadi sama nih, kayak teman-teman nih, kita kan manusia nih teman-teman nih. Ini ada yang bukan manusia nggak sih? Nggak ada ya. Pastikan manusia gitu ya. Manusia normal gitu ya. Nah, manusia kan sama nih teman-teman, dia punya atribut juga punya behavior gitu ya. Kita punya nama, punya tanggal lahir, kan nggak mungkin nih, nggak pernah lahir, nggak punya tanggal lahir kan nggak mungkin gitu ya. Kita punya atribut yang lain, kita punya tinggi badan, berat badan, warna kulit gitu ya teman ya, warna rambut gitu ya, kemudian warna mata dan lain sebagainya gitu ya teman. Atributnya banyak sekali nih yang melekat ke kita, ada alamat dan lain sebagainya. Kemudian behaviornya juga sama teman-teman. Kita bisa melakukan aktivitas macam-macam, kita bisa jalan, bisa lari, bisa bernafas, pakai paru-paru pastinya gitu ya. Bukan pakai yang lainnya, karena ini kita ngomongin manusia normal gitu ya. Jangan-jangan ada yang bernafas pakai kulit gitu ya. Berasa kayak cacing gitu ya. Nah, kemudian kita bisa makan teman-teman. Biar kelihatan mahasiswa banget, kita coding gitu ya. Coding, belajar, ngerjain tugas, dan lain sebagainya. Nah, itu kan salah satu beberapa contoh lah teman-teman behavior dari manusia. Nah, sama nih teman-teman. Manusia ini kan template-nya nih, cetakannya, wadahnya nih gitu ya. Nah, isinya apa? Ya berarti teman-teman masing-masing ini. Ya, saya gitu ya. Kemudian ada Rakan, ada Maulidan dan lain sebagainya, ada Bagja gitu ya. Itu berarti adalah objek dari kelas manusia. Itu maksudnya seperti itu gitu ya. Oke. Nah, ketika kita implementasikan teman-teman, kelas dan objek sederhana ini ke dalam program, kan ceritanya kelas itu punya dua hal, atribut dan behavior, variabel dan function. Kita amati lagi teman-teman di sini. Di sini kan saya punya nih halaman login. Di halaman login ini ada dua atribut, username dan password. Berarti nanti untuk halaman login ini akan ada dua hal. Akan ada variabel username, akan ada variabel password. Nah, kemudian behaviornya. Halaman login ini ngapain sih? Dia ngecek nih teman, checking atau validasi loginnya. Username dan password yang diinputkan benar apa enggak. Berarti kan behaviornya itu teman. Itu yang perlu kita amati dulu gitu ya. Nah, kemudian implementasinya bagaimana? Konsepnya ada kelas dan objek teman-teman. Kelas yang mengandung main method atau main function ya hanya boleh terdiri dari input dan output saja. Jadi
main class gitu ya teman-teman ya, saya sebutnya seperti itu. Ini artinya kelas yang punya main method atau function gitu lah, tergantung teman-teman nyebutnya gimana gitu ya. Ini di dalamnya hanya boleh ada input dan output. Kan kalau kita ngomongin bagian kelas gitu ya teman-teman ya, misalkan saya contohkan kelas contoh deh. Kelas contoh kan biasanya teman-teman deklarasi sebuah kelas kan seperti ini nih di semester kemarin teman-teman di konsolnya. Ini kan main class nih teman-teman. Taunya main class dari mana gitu ya? Karena di sini ada main metodenya, ada main functionnya. Nah, ketika sebuah kelas ada main functionnya seperti ini teman, maka di kelas ini hanya boleh ada input dan output saja. Nah, padahal kalau kita ngomongin bagian program, yang pertama kita lakukan adalah deklarasi variabel. Deklarasi variabel, kemudian variabelnya kita inputkan, terus kita proses, baru hasilnya kita tampilkan, kan gitu teman-teman. Nah, hanya saja kelas yang mengandung metode main atau main function lah teman-teman, ibaratnya seperti itu hanya boleh ada ini sama ini aja. Maka deklarasi variabel dan prosesnya harus kita pindahkan di kelas lain. Supaya apa? Supaya aman. Karena kalau modelnya seperti ini teman-teman, ini terstruktur gitu ya. Ini model pemrograman yang terstruktur nih. Udah nggak dipakai nih, udah zaman purba nih teman-teman. Sekarang udah nggak dipakai lagi nih model kayak gini. Nah, maka harus kita ubah nih teman-teman ke dalam konsep OOP basic sederhana gitu ya. Nah, yang kita pindahkan apa? Ini kita hapus dari main functionnya. Jadi kelas mainnya kita pindahkan di kelas lain. Nah, sama halnya dengan yang konsep ini teman-teman. Maka atributnya dan juga behaviornya dari halaman login ini kita letakkan di kelas yang lain. Nah, contohnya gini teman-teman, implementasinya gitu ya. Saya letakkan di folder model deh teman-teman. Di folder model, teman-teman silahkan buat kelas baru. Karena ini untuk login gitu ya teman-teman ya. Berikan nama kelasnya login deh teman-teman. Berikan nama kelasnya login seperti ini. Ya, karena di sini merupakan main class nih, teman. Main class itu artinya kelas itu bisa dijalankan, teman. Bisa dijalankan langsung gitu ya. Itu artinya main class. Kelas itu memiliki fungsi main gitu ya, sehingga bisa langsung dijalankan. Nah, maka proses yang ada di sini hanya boleh ada input sama output saja. Yang lainnya nggak boleh. Nggak boleh ada di sini gitu ya. Deklarasi variabelnya, kemudian deklarasi prosesnya untuk loginnya ini nggak boleh di sini, tapi kita letakkan di kelas lain. Contohnya misalkan di sini ada kelas login. Nah, di kelas login kita ngapain? Sesuai dengan konsepnya tadi, teman-teman. Kelas itu punya apa? Punya dua hal. Ya sudah, kita deklarasikan semua di sini. Berarti nanti ada public string username, ada public string password. Ini adalah atributnya. Oke. Di halaman login tadi ya, teman-teman ya, kita bisa lihat gitu ya, atribut di halaman login itu ada dua nih, ada username dan password. Ya, kemudian behaviornya ngapain nih? Oh, dia validasi login. Ya, atribut jadi variabel, contohnya seperti ini, teman. Kemudian behaviornya ini jadi function. Maka di sini saya contohkan nih teman, public boolean aja lah gitu ya, boolean login cek deh teman. Ya, kita deklarasikan seperti ini teman. Kita deklarasikan dengan tipe non void gitu ya teman ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kita berikan validasi jika username-nya sama dengan nama saya, teman-teman bisa isikan nama masing-masing karena kita belum ada database. Oke,
Contohnya seperti ini, teman-teman. Oke. Kita buat behaviornya seperti ini, teman. Sama seperti validasi login yang teman-teman lakukan di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Nah, maka yang disebut sebagai kelas, teman-teman, kelas itu punya dua hal. Dia punya variabel dan juga punya function, gitu ya. Jadi kenapa tadi sebuah objek atau sebuah benda di dunia nyata maupun yang abstrak, gitu ya, teman ya, bisa disebut sebagai kelas kalau dia punya dua hal, syaratnya dua. Nah, maksudnya seperti ini, teman. Karena dalam kelas itu ada variabel, ada function. Gitu ya, functionnya bisa void, bisa non void, gitu ya, teman ya, menyesuaikan dengan kebutuhan nih. Kalau kita butuhnya function non void, ya kita deklarasikan sesuai dengan tipe yang dibutuhkan. Integer, string, boolean, gitu ya, atau mungkin menggunakan float, double, dan lain sebagainya, gitu ya, sesuai dengan result yang kita inginkan, teman-teman, hasil yang kita inginkan. Oke, contohnya seperti ini, gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ya, teman ya. Jadi teman-teman silahkan implementasikan dulu untuk yang kelas login ya, teman-teman. Terdapat dua hal, gitu ya. Dia punya atribut dan juga punya behavior. Atributnya contohnya ada username dan password, gitu ya, sesuai dengan yang tadi ditampilkan di halaman loginnya, gitu ya. Jadi sesuai dengan data yang kita inputkan atau kebutuhan dari halaman login. Kemudian behaviornya kita punya kita butuh function untuk validasi login atau login check lah, teman-teman. Oke, jadi contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya, teman-teman. Kan ini sudah nih. Kita sudah buat nih. Kita sudah deklarasikan variabelnya, kita sudah buat functionnya juga, teman-teman. Sekarang, kita koneksikan, teman-teman, kelas login ini dengan login window-nya. Karena kan main kelasnya ada di sini nih, teman. Yang menjalankan kelasnya kan ada di sini, gitu ya. Nah, maka caranya gimana, teman-teman? Nah, sama nih. Validasi login, gitu ya. Kita letakkan di login check ini, teman. Jadi di sini. Yang pertama kali saya lakukan adalah, teman-teman, ketika saya butuh kelas lain, karena kan di sini validasi login, kemudian username dan password, gitu ya, itu kan ada di kelas login semua. Maka supaya saya bisa mengakses, teman-teman, data yang tersimpan di dalam kelas login, saya harus lakukan instance. Instance itu artinya, teman-teman, kita create object. Kenapa perlu create object? Karena kelas itu template, wadahnya, cetakannya tok, teman-teman. Isinya objek. Nah, berarti kalau kita mau pakai kelas itu, kita mau ngambil nih isinya kelas itu, gitu ya, datanya di kelas itu, kita harus punya objeknya. Kan nggak mungkin orang-orang kita mau makan roti nih, misalkan ya. Kita bikin roti nih, teman, sudah kita siapin cetakannya, gitu ya, adonannya sudah kita siapkan juga, gitu ya, sudah dipanggang selesai, gitu ya, teman ya, sudah matang nih ibaratnya rotinya. Kalau nggak ada proses instan, teman, yang teman-teman makan tuh cetakannya. Jadi kalau nggak kita instance, isinya tuh kita buang. Yang kita makan tuh cetakan rotinya. Nah, ibaratnya kayak gitu, teman, gampangannya gitu ya. Nah, makanya kenapa kita butuh yang namanya instance dulu. Nah, instance-nya sama lah ya, seperti yang sebelumnya, teman-teman. Karena saya letakkan di folder yang berbeda, jadi nanti instance-nya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi model ini maksudnya nama foldernya. Yuk, dalam satu folder yang sama, kita tidak perlu menyebutkan foldernya, nama foldernya. Oke, ini karena saya letakkan di folder yang berbeda, gitu ya. Maksudnya supaya minggu depan bisa kita lanjutkan, teman-teman, untuk MVC sederhananya, gitu ya.
Kayaknya saya letakkan, saya sudah buat folder-foldernya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, kita isikan datanya dulu nih. Tadi kan ceritanya di login kita kan punya username sama password nih teman-teman. Maka kita isikan login, ya. Oh sorry, login bener ding. Login dot username. Kita ambilkan data dari txt username. Jadi ini inputnya teman-teman. Kemudian login password, saya ambilkan datanya dari txt password. Oke, kemudian ini outputnya teman-teman. Jadi kan di main class itu hanya boleh ada input sama output gitu ya, ketambahan proses instance. Karena ceritanya tadi gitu ya, kalau nggak ada instance-nya, yang kita makan cetakannya bukan rotinya gitu ya. Jadi beratnya bikin makan roti itu cetakannya dimakan, rotinya dibuang gitu ya. Nah, di bagian outputnya sama nih teman-teman. Jadi sama dengan login check. Karena tadi kita deklarasikan dengan tipe boolean gitu ya teman-teman ya. Maka untuk menampung hasilnya juga harus kita simpan ke dalam variabel bertipe boolean. Ya. Nah, atau bisa kita langsung gunakan if gitu ya teman-teman ya. Jika login check-nya ini nilainya true boleh gitu ya. Jadi caranya bebas ini supaya lebih mudah dipahami aja. Jika hasilnya true teman-teman, nilainya benar gitu ya. Artinya login-nya berhasil teman-teman. Maka proses yang ditampilkan ini teman-teman tinggal pindahkan aja. Kalau login-nya gagal gitu ya, seperti yang kemarin teman-teman nanti ada pesannya gitu ya. Username atau password salah gitu ya. Nah, nanti diminta untuk menginputkan ulang kan biasanya kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman login gagal gitu ya, biasanya kan diminta untuk input ulang. Ya sama, kita buat hal yang sama. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi sekarang teman-teman, ya, ketika kita implementasikan OOP seperti ini teman-teman. Jadi kan sebelumnya kalau di contoh aplikasi yang kemarin kita buat, kita kan tahu nih teman-teman, validasi loginnya itu dari mana sih? Kita bisa ngelihat nih, yang benar username-nya apa, password-nya apa. Nah, kalau sekarang teman-teman kita nggak tahu nih, proses validasi login itu ngapain sih? Dia ngeceknya prosesnya kayak apa, kita nggak tahu teman-teman. Jadi program kita tuh satu level lebih aman gitu ya, dibandingkan dengan pemrograman yang terstruktur. Jadi kalau terstruktur itu bisa kita lihat semua teman-teman prosesnya. Ini termasuk kalau nanti kita sudah koneksi ke dalam database teman-teman. Dia bisa ngecek juga nih kalau kita pakai terstruktur teman-teman. Loginnya tuh ngakses tabel apa toh. Kemudian validasinya tuh di field yang mana. Kita bisa tahu semua teman-teman. Tapi kalau kita buat OOP seperti ini teman-teman, kita pisahkan nih prosesnya di kelas yang lain gitu ya. Kita nggak tahu nih, login check ini ngapain sih? Prosesnya kayak apa sih? Kalau ngakses data ke dalam database gitu ya teman ya, database-nya itu yang mana tuh? Tabelnya yang mana? Field yang digunakan untuk validasi login itu yang mana? Kita nggak tahu. Gitu ya. Jadi proses yang terjadi di sini ngapain aja, termasuk variabel yang dimiliki oleh kelas login ini apa aja, kita nggak tahu teman-teman. Ya kalau kita deklarasinya cuma 2, kalau ada 10 di sini, kan kita nggak tahu nih teman. Nah, contohnya kayak gitu ya. Jadi dari sisi keamanan tuh satu level lebih tinggi, teman-teman. Lebih meningkat lah, teman-teman, tingkat keamanannya. Oke, kalau misalkan sudah, teman-teman bisa jalankan gitu ya. Tadi username-nya siapa? Nama saya sama Amikom gitu ya. Iya, jangan-jangan saya deklarasikan sendiri ini ya, username password-nya loginnya gagal gitu ya. Oke, bisa dicoba gitu ya, teman ya. Jadi kalau sudah teman-teman implementasikan seperti ini, bisa dicoba nih, apakah loginnya sesuai atau tidak. Jadi validasinya sama ya teman ya. Kalau loginnya berhasil nanti akan menampilkan halaman utama. Kalau loginnya gagal ya berarti input ulang gitu ya.
Oke, punya saya berhasil ya teman ya. Jadi ketika saya inputkan username-nya nama saya, password-nya Amikom gitu ya, maka dia login-nya berhasil, akan menampilkan halaman utama seperti ini. Oke. Nah, untuk halaman login kira-kira kelas dan objek sederhananya dulu teman-teman bisa dipahami nggak? Atau ada yang masih kesulitan nih? Bisa. Gimana kan? Kalau kaitannya sama data nih kan? Kalau kaitannya sama data dan dari database, karena kan nantinya kita akan akses database gitu ya, itu tetap harus ada di model. Jadi controller itu hanya mengarahkan aja. User itu request-nya apa, nah dia akan mengarahkan ke model mana. Itu kalau konsepnya MVC gitu. Jadi kalau kita letakkan di controller nanti kelihatan juga karena si controller kan langsung akses dari view tuh. Langsung direct tuh. Nah, nanti jatuhnya kurang secure juga. Jadi lebih baik kalau jadi satu rekan di model. Oke. Nah, ada lagi nggak teman-teman yang masih terkendala atau ada yang masih bingung misalkan? Boleh tanyakan dulu ya, daripada nanti makin lama makin sesat loh teman-teman. Kita itu untuk apa namanya login itu kan ini ya Bu ya namanya apa namanya kelas dia dipisah ya Bu ya. Betul, betul Di apa namanya di model itu kan Bu codingnya kan kalau di exam CS ini tinggal masukin yang dari loginnya itu aja Bu ya. Betul. Oh gitu ya. Tak kira tuh apa ngodingnya tadi yang di sini Bu. Saya nggak apa gitu ya, nggak apa-apa teman-teman. Okay. Justru salah itu malah banyak pengalaman loh teman. Justru karena salah itu malah lebih paham dibanding nggak salah gitu ya. Coding tuh emang harus salah gitu ya. Betul gitu ya teman-teman ya. Jadi ini masih kelas dan objek ya teman-teman ya. Saya belum implementasikan apapun. Kita belum implementasi MVC juga belum teman-teman. Ini baru kelas dan objek tok gitu ya. Jadi kita langsung direct ke model karena MVC ini nggak diperbolehkan kayak gini teman-teman. Karena walaupun level keamanannya sudah meningkat gitu ya, tapi tetap tidak aman. Jadi tidak diperbolehkan seperti ini. Masih ada level security yang harus kita lalui lagi kalau kita mau ke MVC ini. Maksud saya hari ini kita review kelas dan objek sampai teman-teman paham dulu nih. Karena ini basicnya MVC di sini teman. Kemudian nanti tinggal kita tambahin lagi aja. Kalau kita mau implementasikan MVC yang basic gitu ya, yang sederhana, tinggal kita tambahin controllernya aja. Tapi model dan class main-nya ya kayak gini. Gitu. Nah, enaknya teman-teman, enaknya gini. Kalau kita pakai class dan objek, teman-teman, misalkan nih, di halaman login, saya tambahin nggak cuma validasi login. Saya mau menambah fungsi yang lain misalkan. Nah, maka tidak akan ada pengaruhnya di bagian view, teman-teman. View-nya ini nggak ada efeknya apa-apa. Kita tinggal fokus di bagian login-nya aja. Di bagian modelnya. Kelas login-nya tadi, teman-teman. Sama nih, kalau saya mau ngubah interface-nya, teman-teman. Saya pengen ngubah UI-nya. Nggak pengen saya kayak gini nih. UI-nya jelek gitu ya. Misalnya kan, saya mau ganti nih misalkan. Nah, maka teman-teman tinggal fokus di bagian view-nya aja. Tanpa perlu otak-atik di bagian modelnya. Gitu, teman-teman. Ceritanya kayak gitu ya. Nanti maintenance-nya, develop-nya juga lebih ringan. Gitu. Nah, oke, di chat juga sambil jalan gitu ya, sambil mencerna gitu ya. Gak apa-apa lah teman-teman, emang butuh proses gitu ya. Karena OOP sendiri juga butuh waktu untuk benar-benar teman-teman bisa paham gitu ya. Karena basicnya dari sini teman-teman. Sebelum nanti kita mainan ke framework apapun gitu ya, mau MVC, MVVM, karena di WPF itu sebenarnya supporting untuk MVVM teman-teman. Sangat supporting sekali gitu ya.
Jadi di MVVM nanti konsepnya beda teman-teman, tapi basicnya sama seperti MVC. Kan nenek moyangnya MVC gitu ya, tinggal dia ada pengembangan aja. Ke atas lagi dong Bu, ini saya ada saya. Yang mana Maulidan? Waktu pas create instance model login gitu Bu. Oke, yang ini. Oke, jadi kuncinya itu ya teman-teman ya, kelas main. Jadi ibaratnya kelas main kalau di aplikasi kita sekarang itu adalah view-nya. Kelas yang ada interface-nya gitu ya, ada UI-nya teman-teman. Berarti itu kita asumsikan sebagai kelas main gitu ya. Nah, kelas main itu hanya boleh ada input sama output. Deklarasi variabel nggak boleh, proses juga nggak boleh. Nah, maka solusinya gimana? Kita pindahkan di kelas lain. Itu catatannya di situ. Tuh, sambil pelan-pelan gitu ya, teman ya. Nah, setelah ini kalau misalkan loginnya berhasil gitu ya, nanti kita akan coba satu lagi nih teman, implementasi OOP-nya gitu ya, supaya bisa teman-teman bisa lebih memahami ini terkait dengan OOP basic, OOP sederhana gitu ya. Bu mau tanya dong Bu. Gimana Maulidan? Udah sama persis tapi ada errornya Bu. Yang ada garis merahnya itu pas di model. Model ini pasti instance atau di kelas login? Pasti ya. Iya. Di kelas login Windows SAML-nya. Iya di situ, iya di situ. Di sini. Modelnya Jadi gini, ini nggak saya tambahkan namespace apa-apa ya teman ya. Jadi apa namanya? Atau gini aja deh, share screen aja deh. Daripada nanti kita ngasih solusi ternyata sesat loh teman-teman. Bentar Bu. Boleh. Oke, jadi sambil nunggu Maulidan gitu ya. Nanti teman yang lain kalau ada kendala bisa disampaikan dulu teman-teman. Jadi supaya nanti sudah ada solusinya, baru kita bisa move on ke kelas yang lain gitu ya. Izin share screen ya Bu. Boleh, silahkan. Oke. Nah, di sini Bu yang salah. Nah, gini Maulidan, yang pertama login.cs-nya ini kan ada di luar nih, Ya. nggak di dalam folder gitu ya. Nah, supaya nanti bisa kita lanjutkan untuk WPF-nya, login.cs-nya bisa disimpan dulu Maulidan. Ini kan kebuka nih tab-nya. Oke, bisa disimpan dulu. Terus dipindahin. Yang di bagian Solution Explorer itu di-cut aja, pindahin ke model. Itu. Sini. Betul. Oke. Kemudian yang di sini keterangannya apa? Tambahin titik model.
Makasih, Oke. Bu. Oh ya udah. Udah. Oke. Jadi supaya nanti Makasih. kita nggak ngulang lagi gitu ya teman ya. Jadi bisa kita lanjutkan lagi. Kalau kita implementasi MVC nanti tinggal kita tambahin kontrolernya aja. Nanti lebih clean lagi teman-teman baris kodenya di bagian view-nya. Kalau sudah ada si controller gitu ya. Oke. Yang lain nggak ada kendala ya. Walaupun masih rada-rada ngawang gitu ya teman ya. Antara ngerti sama nggak ngerti ini ya. Masih bingung. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Kita coba cari contoh yang lain gitu ya teman ya. Jadi kita tinggalkan dulu yang login supaya nanti teman-teman nggak bingung. Ini bisa di close semuanya teman-teman karena login sudah berhasil kita lakukan gitu ya. Silahkan di close semuanya yang terkait dengan login. Karena kalau kita sudah mainan OOP itu teman-teman rada susah kalau kita buka banyak file gitu ya. Kadang-kadang tuh nulisnya salah tempat gitu ya. Jadi lebih baik kalau sudah selesai sudah kita close, kita buka yang kita butuhkan aja. Oke. Saya buka yang bagian kalkulator deh, teman-teman. Jadi kan salah satu kelas yang kita miliki atau fitur yang dimiliki oleh aplikasi ini gitu ya, itu adalah fasilitas untuk menghitung kalkulator sederhana seperti ini, teman-teman. Jadi nanti kita inputkan nih nilai 1, nilai 2-nya, kemudian nanti kita tinggal pilih nih, dia mau dijumlahkan, dikurangi, dikali, atau dibagi gitu ya. Hasilnya akan muncul di bawahnya. Ini contohnya misalkan kayak gitu nih, teman-teman. Nah, sama nih, teman-teman. Kalkulator page ini kan ada UI-nya nih. Berarti dia adalah main class. Maka main class itu sesuai dengan konsepnya tadi, kelas main itu nggak boleh nih ada deklarasi variabel, nggak boleh ada prosesnya. Jadi proses tambah, kali, kurang, bagi itu nggak boleh teman-teman. Kita letakkan di kelas utama. Kelas mainnya nggak boleh. Di kelas utama boleh apa? Hanya boleh input sama output saja. Yang lainnya nggak boleh. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan? Nah, langkahnya teman-teman yang pertama adalah kita pindahkan nih teman-teman. Di sini kita lihat dulu nih. Di kelas kalkulator ini atributnya apa sih? Data yang kita inputkan apa sih gitu ya? Di sini kan ada 2 nih teman-teman. Ada nilai 1, nilai 2. Berarti atribut yang dimiliki oleh kalkulator ini ada nilai 1, ada nilai 2. Kemudian behavior-nya dia ngapain nih? Kalkulator ini. Oh, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama bagian. Ya sudah, kita deklarasikan, teman-teman. Nah, sama nih. Di kelas model, di sini, teman-teman, kita buat kelas baru. Di langkah yang pertama adalah, teman-teman, ketika sudah ada UI-nya kayak gitu ya, karena kita belum mainan database gitu ya, teman-teman ya. Jadi dari UI nanti kita petakan atributnya yang mana, behavior-nya apa gitu ya. Baru kita deklarasikan di kelas modelnya, teman-teman. Jadi saya berikan nama kalkulator gitu ya, teman-teman ya. Biar nyambung nih sama UI-nya. Karena ini ceritanya UI-nya untuk perhitungan kalkulator sederhana gitu ya. Oke, seperti biasa, kelas punya 2 hal, atribut sama behavior. Atribut adalah variabel, behavior adalah function. Ya, karena syaratnya tadi itu, teman. Kalau cuma salah satu toh, berarti bukan kelas. Kelas wajib punya 2. Kalau 1 berarti bukan kelas. Ya. Nah, maka di dalam kelas kalkulator kita pisahkan menjadi 2 bagian seperti ini, teman. Ada deklarasi variabel, ada deklarasi function. Ya. Nah, di deklarasi variabel, teman, tadi di kelas kalkulator itu atributnya apa sih? Kan ada 2 tuh, teman. Ada public integer, nilai 1. Kok integer sih? Deklarasikan double mungkin ya, teman ya. Karena kan ada pembagian juga gitu ya. Supaya nanti lebih general. Ada double nilai 2, teman. Ya, supaya nanti bisa general, teman-teman, kita deklarasikan dengan tipe double aja gitu ya. Karena ada pembagian, kalau pembagian tuh nggak mungkin nilainya cuman integer, pas memungkinkan nilainya pecahan gitu ya. Sehingga kita deklarasikan dengan tipe data double. Kecuali pembagiannya bukan
ngambil nilai pecahannya, ngambil nilai utuhnya nih teman, kayak mode, dividen gitu ya, itu bisa kita deklarasikan dengan tipe integer. Oke, ini atributnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di kalkulator page gitu ya, atributnya 2 nih, nilai 1 sama nilai 2. Nah ya sudah, kita deklarasikan nilai 1 dan nilai 2. Kita sesuaikan dengan tipe datanya apa. Contohnya seperti ini. Kemudian behaviornya, kalkulator page bisa ngapain aja tuh? Bisa menjumlahkan nilai 1 dan nilai 2, bisa ngurangin, bisa perkalian dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Ya sudah, kita deklarasikan di sini. Misalkan di sini yang pertama ada public double tambah deh teman-teman. Tambah atau jumlah ya? Tambah aja lah ya. Sama aja lah, pokoknya intinya kayak gitu gitu ya. Nah, karena ini saya gunakan non void gitu ya teman-teman ya, maka harus ada return value-nya. Ini untuk yang tambah, kita kan punya 4 perilaku toh. Ada 4 hal yang bisa dilakukan sama si kalkulator gitu ya. Ada tambah, ada kurang, ada kali. Tinggal kopas ganti tandanya aja gitu ya. Ini kalau di pemrograman kopas halal gitu ya. Asal kita tahu nih maksudnya apa gitu ya. Jadi haram kalau kita cuman kopas nggak ngerti maksudnya. Gitu. Oke, jadi teman-teman deklarasikan gitu ya. Tambah, kurang, kali, bagi deh teman. Sesuai dengan function gitu ya. Atau ya function yang dibutuhkan oleh kalkulator page gitu ya. Jadi kita deklarasikan semuanya di sini. Oke, jadi karena ini kurung kurawalnya sudah mulai banyak teman-teman, dicek ya. Pokoknya kalau pemrograman jomblo haram, kalau jomblo error gitu ya. Jadi nanti yang error berarti jomblo gitu ya. Bisnis siapa yang ngaku error berarti jomblo. Kesimpulannya kayak gitu gitu ya. Saya Bu. Langsung gitu ya. Ini biasanya kayak gitu nggak ada yang ngaku loh teman. Ini kayaknya malah mengakui diri sendiri gitu ya. Oke, jadi teman hati-hati gitu ya, karena ini sudah kurung kurawalnya cukup banyak ya teman. Kalau ada yang ada dibuka, berarti tutupnya jangan sampai ketinggalan gitu ya. Karena nggak boleh ada yang jomblo teman-teman. Bahasa pemrograman manapun gitu ya, bahasa apapun tidak mengizinkan ada yang jomblo. Semuanya harus punya pasangan. Kalau jomblo error gitu ya. Oke, jadi teman-teman di sini seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Kelas punya 2 hal, ada atribut, ada behaviornya. Di sini sudah kita deklarasikan semua nih teman-teman. Nah, berarti teman-teman di kelas main, kelas yang ada interface-nya, ada user interface-nya teman-teman, ada UI-nya gitu ya. Berarti nanti tinggal proses input dan output saja. Nggak perlu lagi ada penjumlahan tuh prosesnya gimana sih? Pengurangan tuh prosesnya gimana sih? Kita ulang lagi nggak perlu teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah kalau di bagian ini sudah selesai teman-teman sampai dengan bagi gitu ya. Kita balik lagi teman-teman ke kalkulator page langsung ke backend-nya aja gitu ya teman-teman ya. Berarti yang .cs-nya. Di sini sudah saya tambahkan nih event-nya. Tinggal kita isikan data saja. Nah karena ada 4 event yang berbeda ini teman-teman, ada 4 function gitu ya. Ada BTN tambah, BTN kurang, BTN kali, BTN bagi. Supaya single tone, teman-teman. Artinya kita nggak buat objek berulang kali, maka instance-nya kita letakkan di bagian konstruktor. Jadi di sini kita lakukan proses instance. Jadi kalau teman-teman ingat di bagian login kan kita letakkan di event button login klik gitu ya teman ya. Karena di login page gitu ya, di halaman login kita cuma punya 1 event aja. Nah sekarang ada 4 nih teman. Tambah, kurang, kali, bagi. Nah kalau kita instan semua, memori kita penuh teman-teman. Setiap kali ngeklik ini, event button ini
instance lagi, event button ini instance lagi, dan seterusnya gitu ya. Itu kan nggak efisien nih teman-teman. Maka proses instance ya kita letakkan di dalam konstruktor seperti ini. Nah, caranya sama. Kita tinggal panggil model kalkulator seperti biasa instance-nya. Oke, ini kalau saya ulangi lagi gitu ya teman ya. Kenapa sih harus ada instance gitu ya? Kalau nggak ada instance kenapa sih gitu ya? Jadi solusinya adalah gitu ya, atau teman-teman penjelasannya kenapa ada proses instance, karena instance itu kita buat objeknya teman-teman. Objek itu isinya dari kelas, karena kelas itu cetakannya, objek itu isinya. Jadi kalau kita ngomongin roti tadi, cetakan rotinya itu adalah kelasnya, rotinya itu adalah objeknya. Nah, kalau nggak ada instance, berarti yang kita makan cetakannya, bukan rotinya. Gitu ya. Jadi itu gampangannya kayak gitu. Makanya supaya nanti teman-teman proses instan itu nggak ketinggalan. Nah, kalau sudah teman-teman, ya, supaya nanti inputnya lebih apa ya, maksudnya bolehlah kayak gini dulu lah teman-teman. Berarti kan di sini ada input, ada output teman-teman. Nanti saya contohkan untuk proses yang berulang itu kita letakkan dalam function. Oke, sementara kayak gini dulu lah, gitu ya. Nah, sekarang kita inputkan datanya nih teman-teman. Kan tadi atribut yang dimiliki oleh kalkulator kan ada nilai 1, nilai 2 gitu ya. Berarti variabel itu kita inputkan datanya teman-teman. Nah, maka saya panggil kalkulator namanya apa? Kalkulator kan? Kalkulator. Bentar. Objek saya nggak kedetek nih teman. Oh sorry, saya lupa teman. Harus jadikan dia jadi objek global gitu ya teman ya. Jadi kita pisahkan teman, kita deklarasikan objeknya jadi objek global teman, supaya dikenali oleh semua fungsi yang ada di kelas kalkulator page gitu ya. Setelah itu instannya kita lakukan di dalam konstruktor seperti ini, sama seperti yang sebelumnya. Baru nanti kita panggil. Jadi supaya dikenali gitu ya. Tadi ya bagian itu kelupaan. Nilai 1. Oke. Karena tadi gitu ya, teman ya, untuk nilai 1 kan kita deklarasikan dengan tipe double gitu ya. Maka ketika kita inputkan datanya, kita harus konversi dulu ke tipe data yang kita deklarasikan tadi. Kalau teman-teman tadi deklarasinya menggunakan tipe data integer, berarti gunakan parsing ke tipe integer. Berarti integer 1632 gitu ya, terserah teman-teman mau pilih yang mana, dot parse, kemudian txt nilai 1 dipanggil. Untuk yang nilai 2 berarti sama ya, bisa kita kopas aja, kita ganti. Ini jangan lupa diganti loh ya. Ini kalau nggak diganti hasilnya sesat loh, teman-teman. Jadinya beda gitu ya. Oke, contohnya seperti ini, teman. Nah, kemudian outputnya gitu ya. Outputnya kan kita letakkan di label, namanya apa? LPL hasil gitu ya. Dot ini untuk tambah, berarti tambah kita panggil. Oke, contohnya seperti ini teman. Jadi di button tambah gitu ya, di event button tambah hanya ada proses input dan output saja seperti biasa gitu ya. Jadi proses untuk perhitungan penjumlahannya itu kita lakukan di kelas lain. Nah, ibaratnya nih teman-teman, kalau nanti kita sudah bermain dengan database teman-teman, kan ada proses CRUD teman-teman. Kita nambahin data, kita ubah datanya, kita delete datanya gitu ya. Nah, user nanti nggak akan tahu nih teman, proses nambah data itu caranya gimana sih? Data apa yang ditambahkan? Mengaksesnya ke tabel yang mana? Field di tabel itu fieldnya apa aja? Kita nggak tahu teman, prosesnya kita nggak tahu. Ya pokoknya nanti muncul informasi sukses apa gagal, sudah selesai. Ya.
Jadi user itu taunya request, terus dapat respon, sudah. Tanpa perlu tahu apa yang perlu dilakukan atau apa yang dilakukan oleh si aplikasi. Oke, nah berarti button kurang sama teman. Input gitu ya. Tinggal functionnya kita ganti nih, kurang. Ya. Kali, bagi, sama nih teman caranya. Tinggal kopas gitu ya. Nah, kalau teman merasa nih inputnya kan kayaknya kayak gini nih, sama nih teman. Kita panggil berulang kali. Nah, ini bisa kita jadikan sebuah function teman. Ini kita deklarasikan function untuk input data. Input nilai deh, bukan data gitu ya. Input nilai biar namanya sinkron gitu ya. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini teman. Terus ini kita pindahkan ke sini. Ya, nanti di sini tinggal kita panggil aja input nilai. Oke, jadi baris kodenya lebih sedikit gitu ya maksudnya. Karena kan prosesnya sama nih, kita cuma tinggal ulang-ulang aja. Maka kita bisa deklarasikan sebuah function seperti ini. Fungsi bantuan gitu ya teman ya. Karena proses untuk menginputkan datanya itu berulang, supaya nanti kita nggak perlu deklarasikan dua line lagi gitu ya. Maka bisa kita buat sebuah function, nanti tinggal kita call functionnya aja. Jadi kalau misalkan di kalkulator nanti teman-teman kita punya scientific kalkulator kan banyak tuh teman. Ada mod, ada div, ada cost, ada sintan dan lain sebagainya gitu ya. Function matematikanya kan banyak tuh. Nah, maka kita tinggal nambahin aja teman-teman. Kita tinggal panggil aja, kita nggak perlu deklarasikan ini lagi gitu ya. Oke. Jadi tinggal dipindahin aja, terus yang lain nanti tinggal disesuaikan. Ini kali, berarti di sini saya panggil. Ini bagi, ini juga sama gitu ya. Bagi. Kalau reset kan biasanya cuma untuk menghapus teksnya aja gitu ya teman ya. Jadi bisa kita berikan seperti ini. Kalau nanti button resetnya kita klik, TXT nilai 1 dan nilai 2 kita kosongkan, LBL hasilnya kita set dengan nilai 0. Oke, bisa kita buat seperti ini. Jadi reset kan nggak ada kaitannya sama data gitu ya teman ya, cuma menghapus aja. Jadi kita tidak perlu ngambil datanya atau nggak perlu kita set ke dalam kalkulator, kelas kalkulator tadi. Kecuali terkait dengan data, gitu ya, maka harus kita set di sini. Oke, bisa teman-teman jalankan gitu ya. Jadi ini salah satu, walaupun bukan real singleton gitu ya, tapi seolah-olah kita single object tapi kita bisa gunakan berkali-kali teman-teman. Jadi itulah alasannya kenapa kita deklarasikan di bagian konstruktor. Kalau nggak kita deklarasikan di konstruktor teman-teman, nanti di masing-masing event ini kita perlu instance. Nah berarti kan satu kali proses aja ada 4 kali instance gitu ya. Belum lagi nanti kalau fungsi matematik atau fungsi kalkulatornya nambah. Ya berarti kan beranak lagi tuh teman-teman. Objeknya, instan objeknya gitu ya. Jadi yang sudah nggak ada error bisa dijalankan dulu teman-teman. Pastikan hasilnya sesuai gitu ya. Tadi kalkulator. Oke, ini contohnya teman. Ya, jadi ini untuk tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Kalau ini untuk reset hanya untuk mengubah aja teman. Bukan mengosongkan gitu ya. Memberikan
atau setting untuk nilai awal lagi lah gitu ya. Jadi TXT nilai 1, nilai 2-nya kita kosongkan, hasilnya juga kita set defaultnya 0. Lihat yang button reset Bu, coba. Button reset boleh. Ini kita tambahin deh teman-teman. TXT nilai 1 fokus gitu ya, biar langsung pointernya langsung di situ. Jadi kalau misalkan tidak ada keterkaitan dengan data nih teman-teman, data tuh maksudnya nilai 1, nilai 2 tadi loh teman-teman. Kalau tidak ada keterkaitan dengan itu, boleh kita langsung deklarasikan di sini, di main class-nya gitu ya, atau yang ada UI-nya. Tapi kalau ada keterkaitan dengan data teman-teman, ada keterkaitan dengan nilai 1 dengan nilai 2, value-nya ya teman-teman ya, maka kita harus letakkan di kelas kalkulator. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti nambah function nih, kalkulatornya nambah nih, ada sin kostan misalkan, atau ada fungsi yang lain, ada mode, ada dividen gitu ya. Nah, maka teman-teman harus letakkan di kalkulator, pas kalkulatornya. Ya. Jadi nggak boleh kita letakkan di sini langsung, teman-teman. Itu nggak boleh, karena ada keterkaitan dengan data gitu ya. Bu, mau tanya Bu. Gimana Ahmad? Itu kalau kayak handle error misal yang nilai kedua nggak diisi, punya di model apa? Oh, oke. Error handling gitu ya. Kalau error handling, teman-teman bisa letakkan langsung di main class-nya aja Ahmad. Berarti boleh di itu ya Bu, di main class. Betul. Karena kan itu maksudnya tidak terkait dengan manipulasi data itu ya teman-teman ya. Kayak ini kan juga ngeset nih nilainya kosong. Itu kan nggak ada kaitannya sama data nih. Hanya dia ngeset aja gitu ya. Kemudian untuk checking tadi, checking kan juga tidak ada kaitannya dengan proses yang terjadi di data. Nggak ada kaitannya dengan manipulasi datanya. Bukan manipulasi itu maksudnya kayak penjumlahan, pengurangan tadi loh teman-teman. Itu kan nggak ada keterkaitannya. Maka boleh langsung kita letakkan di sini. Gitu. Jadi teman-teman nanti di bagian ini tambahin aja kalau mau ada error handlingnya teman-teman. Sebelum nanti dimasukkan ke sini, kita cek dulu jika TXT nilai 1 tidak sama dengan 0, maka masuk. Ya. Atau TXT nilai 2 tidak sama dengan 0, maka masuk. Teman-teman itu bisa. Ya, bisa gimana? Ya, boleh. Saya yang ini kok error ya, Bu? Tuh kan, ada yang jomblo loh, teman-teman. Bercanda gitu ya. Kayak boleh di share screen deh, Zaki, supaya lebih jelas. Ini Bu. Input nilai. Nah, ini ada double di bagian konstruktornya itu, di bagian instance, Zaki, itu kan ada model.kalkulator lagi. Nah, model.kalkulatornya dihapus aja. Yang depan. Ini dihapus ini, Bu? Ya, betul. Oke. Oh, iya. Masih ada error. Ini apa nih? Nah, itu udah dideklarasiin belum sih yang di publiknya? Biar global. Kayak Ibu. Sudah. Ini sudah ada model kalkulator. Ini sistem no reference exception.
Nilai 1 kalkulator nilai 1. Coba sebentar. Saya lihat dulu dong yang di kalkulator.cs-nya. Deklarasinya. Nilai 1, nilai 2. Oke. Kemudian balik lagi ke XAML-nya tadi, CSS-nya. Void input nilai kalkulator. Itu double ya, benar ya? Iya, double. Kelihatan. Atau coba dijalankan dulu, Jaki. Supaya kadang tuh kita sudah benerin nonton, tapi kayak masih nyantol gitu ya. Karena pengalaman saya di beberapa kali WPF kayak gitu. Kayaknya udah bener kok. Akses yang kalkulator. Nah, gak bisa. Bisa. Oke. Tadi Kadang kayak kayak gitu, teman. Memang kadang tuh kayak gitu, kayak masih nyantol gitu loh, teman. oh ya. Saya beberapa kali juga gitu, teman. Jadi harus di-run dulu baru errornya hilang. Kadang terjadi di WPF kayak gitu. Masih Bu. Oke, Zeki. Nah, saya share screen ya, teman ya. Oke, ada yang masih belum bisa dipahami belum, teman? Untuk konsep OOP yang kelas dan objek ini. Kira-kira adakah yang masih bingung, teman? Lanjut dulu aja, Bu. Lanjut ya. Untuk sekarang masih paham sih Bu, alhamdulillah. Oh, sekarang sih masih oke gitu ya. Masih gampang gitu ya, masih bisa dicerna gitu ya. Oke, maksud saya supaya nanti minggu depan nih, teman, karena minggu depan rencana saya kita sudah full MVC gitu ya. Tinggal kita nambahin controllernya aja loh, teman ini. Jadi kita sudah setengah jalan sebenarnya. Modelnya sudah kita buat gitu ya. Tinggal nanti si controllernya kita jalankan. Oke, kalau misalkan bagian itu sudah gitu ya. Sekarang saya lanjutkan deh, teman. Apa ya, yang gampang deh, yang gampang dipahami. Bangun ruang deh, teman-teman. Kan SD lulus semua tuh ini ceritanya gitu ya. Barangkali habis kuliah ini jadi bisa bikin aplikasi buat adik-adiknya loh, teman-teman. Kelas 1 SD kan pelajarannya masih kayak gini loh. Iya, Bu. Biar kelihatan programmer banget dulu. Pamer gitu ya. Sekarang pelajarannya lebih ngeri Bu. Bener-bener. Sekarang pelajarannya lebih ngeri. Bukan matematika lagi namanya gitu ya. Sudah Tapi beda udah nama. belajar. Ilmu yang menyenangkan, Bu. Bener. Saya tuh juga sama, teman-teman. Daripada saya suruh belajar PS gitu ya, mending saya belajar matematika. Karena rada punya kelemahan untuk menghafal gitu ya, Nun ya. Kalau logik kan gampang ya, bisa di logika. Matematika tuh nggak perlu ngapalin rumusnya tuh bisa. Oke, teman. Jadi ceritanya, teman, ini mungkin nggak terlalu kelihatan gitu ya. Teman nanti bisa lihat di Visual Studio-nya masing-masing. Jadi di sini, teman, saya punya sebuah halaman ya untuk menghitung nih, teman, volume bangun ruang gitu ya. Karena kita ngomongin bangun ruang berarti ceritanya volumenya berapa gitu ya, teman ya. Nah, sama seperti bangun ruang kan 3 dimensi nih, teman. Pasti ada X, Y, sama Z gitu ya. Karena ada 3 inputan nih, teman. Beda dengan bangun datar gitu ya. Kalau bangun datar kan cuma ada X sama Y aja. Berarti cuma butuh 2 inputan. Nah, karena kita ngomongin 3 dimensi, teman, X, Y, Z gitu ya. Maka di sini tersedia ada 3 inputan, teman. Ada panjang, lebar, tinggi gitu ya. Ibaratnya ini inputan untuk X, Y, sama Z lah. Ya, walaupun di masing-masing bangun ini penyebutannya mungkin berbeda gitu ya, teman-teman. Oke, kita akan implementasikan, teman-teman, seperti biasa gitu ya. Untuk halaman bangun ruang page ini, kita akan implementasikan dengan menggunakan OOP sederhana.
Nah, sebelum kita arahkan ke sana, teman-teman, kita perlu tahu dulu nih, atribut yang ada di kelas bangun ruang page ini apa aja sih? Atribut yang dibutuhkan apa nih? Oh, berarti ada inputan X, ada inputan Y, ada inputan Z. Ya, kemudian teman-teman, behaviornya kelas bangun ruang page ini bisa ngapain aja toh? Oh, bisa menampilkan volume balok, tabung, prisma segitiga, dan juga kerucut. Nah, berarti itu yang kita deklarasikan ya, teman-teman ya. Nah, maka langkahnya sama nih, teman-teman. Kita balik lagi ke kelas model. Nah, bukan kelas model, folder model gitu ya. Di folder model, teman-teman, seperti langkah yang kita lakukan sebelumnya, kita buat kelas baru, teman-teman. Nah, namanya kita sesuaikan aja deh. Bangun ruang gitu ya, biar nanti panggilnya tuh gampang. Oke, jadi saya buat kelas baru, teman-teman. Di kelas model, namanya adalah bangun ruang nih. Oke, sama ya, kelas itu harus punya dua hal, berarti harus punya atribut sama behavior. Oke, atribut jadi variabel, behavior jadi function ya. Oke, maka sama nih teman. Yang pertama adalah kita deklarasikan ya. Karena volume itu ada kerucut, ada segitiga gitu ya teman ya. Berarti kan memungkinkan nilainya desimal nih gitu ya. Berarti sama seperti yang sebelumnya teman, kita deklarasikan dengan tipe data double. Saya pakai nama yang general gitu ya teman ya. Berarti ada X, ada Y, ada Z. Ini boleh kita deklarasikan satu line ya, karena tipenya sama. Tipenya sama, hak aksesnya sama, boleh dideklarasikan satu line, boleh teman-teman. Jadi di sini teman, karena inputannya ada 3 gitu ya, berarti saya deklarasikan 3 inputan, X, Y, Z misalkan namanya teman-teman, kemudian tipenya adalah double. Nah, selanjutnya kita deklarasikan nih teman-teman, behavior yang dimiliki oleh kelas bangun ruang. Bangun ruang itu bisa ngapain aja sih gitu ya? Kan bisa menampilkan volume tadi apa? Lupa gitu ya. Tabung, balok deh, balok dulu. Berarti di sini saya deklarasikan teman-teman, public double balok. Kalau balok kan berarti X kali Y kali Z gitu ya. Oke. Yang pertama, teman-teman, behavior yang dimiliki oleh kelas bangun ruang page adalah dia bisa menampilkan volume balok. Kemudian yang kedua, dia bisa ngapain lagi gitu ya. Nah, kita kopas aja karena tipenya sama gitu ya. Yang kedua ada tabung. Kalau tabung kan PR kuadrat ya, teman ya. Berarti P-nya saya asumsikan 3,14. Oke. Jadi contohnya PR kuadrat seperti ini, teman. Kemudian yang prisma gitu ya. Sama prisma segitiga gimana rumusnya? Ini sambil ngetes loh. Kemarin SD lulus beneran apa enggak ini? Prisma segitiga gimana rumusnya? Udah ke laut Bu ilmunya itu Bu. Dulu nggak ngerti, sekarang lupa gitu ya. Prisma sama limas itu beda apa, ada apa sama sih teman-teman? Ini jadi ngomongin matematika gitu ya. Setahu aku beda sih Bu. Seingatnya beda gitu ya. Kalau sama ya mohon maaf gitu ya. Ini berarti kita harus belajar sama anak SD loh teman. Ini anak SD ini pasti tahu gitu ya. Oke. Jadi kan kalau kita ngomongin prisma segitiga nih teman, karena di prisma itu kan macam-macam gitu ya, tergantung alasnya apa nih. Nah, karena di sini kita ngomongin segitiga gitu ya, maka contohnya kayak gini teman. Prisma itu kan beda dengan limas gitu ya. Kalau limas itu atasnya kerucut teman, jadi atasnya lancip gitu ya. Kalau prisma ini sama kayak balok lah teman, cuman alasnya itu bentuknya segitiga. Tuh. Jadi kalau yang saya ingat tuh teman-teman, saya nggak pernah ngafalin rumus ya, jujur gitu ya.
nggak pernah ngapalin rumus teman-teman. Cuman yang saya ingat satu, kalau bentuknya ada kerucutnya, pasti ada dibagi 3. Itu ya. Nah, kenapa segitiga sama kaki itu setengah alas kaki tinggi? Karena sebenarnya dia tuh persegi dibagi 2. Nah, itu alasannya kenapa dia setengah. Jadi saya tuh nggak pernah, kok tanyaan rumus tuh kadang jawabnya beda gitu ya. Karena saya nggak pernah ngapalin rumus nih, teman. Makanya kalau segitiga tuh kenapa sih setengah kali alas kali tinggi gitu ya, teman ya. Kalau misalkan sebutnya, kalau saya sih kenalnya setengah X kali Y. Nah, karena persegi dibagi 2, makanya setengah. Kalau persegi kan X kali Y. Nah, karena segitiga dibagi 2, makanya ada setengahnya. Gitu. Oke. Sambil kita ingat lagi loh, teman-teman. Ceritanya gitu ya. Sama yang terakhir kerucut toh. Kerucut berarti karena ini ada lancipnya, berarti dibagi 3. Ya. Kerucut kan alasnya lingkaran gitu ya. Berarti kan PR, teman-teman. Oke, contohnya kayak gini, teman-teman. Jadi kita deklarasikan nih function yang dibutuhkan oleh si bangun ruang page-nya gitu ya. Functionnya apa aja nih? Dia bisa ngapain aja tuh gitu ya. Maka kita deklarasikan semuanya ke kelas bangun ruang. Seada-adanya function gitu ya, baru nanti kita panggil atau kita sesuaikan di view-nya. Oke, nah, oh ya teman-teman, saya izin sebentar untuk presensi ya teman ya, daripada nanti keburu ke close teman-teman. Tinggal 5 menit lagi kan. Tadi yang terakhir sampai siapa? Sampai Sahih gitu ya. 3311. Wah, banyak nih ternyata yang nambah gitu ya. Sambil dicek ya teman ya, barangkali ada yang terlewat ya teman. Ya. Ada lagi kah ya teman-teman yang belum? 3343 terakhir Ahmad gitu ya. Nggak ada yang kelewat ya teman ya. Jadi nanti bisa sambil dicek gitu ya teman ya. Pastikan nggak ada yang kelewat, kan kita masih ketemu lagi satu sesi selanjutnya tuh. Karena kemarin hari Senin ada kendala mati lampu gitu ya. Ada listrik kan, bukan mati lampu gitu ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan materinya sih masih bisa kita lanjutkan lagi gitu. Yang penting presensinya udah masuk semua nih teman-teman. Oke, ini udah semua lah gitu ya. Udah 57 tuh banyak. Oke. Nanti kalau ke close kita buka lagi gitu ya teman-teman. Nah, ceritanya kan kayak gitu nih teman. Di bangun ruang kita sudah deklarasikan atribut sama behavior-nya yang dibutuhkan oleh si bangun ruang page gitu ya. Nah, maka prosesnya berulang nih teman. Yang tadi sudah kita masukkan, sekarang kita panggil nih di kelas bangun ruang page-nya tadi, kita panggil nih si kelas bangun ruang ini gitu ya. Kelas modelnya tuh kita panggil teman. Nah, caranya sama nih teman. Karena di sini sebentar, saya cek dulu nih teman. Oke, ada di
button hitung gitu ya. Nah, karena prosesnya nanti tergantung kita peletakan fungsinya di mana gitu ya, teman-teman. Jadi kan di sini, teman-teman, nanti pada saat kita jalankan kan kita pilih nih bangun ruang yang mana yang mau kita hitung volumenya gitu ya. Kemudian kita inputkan datanya, X, Y, Z-nya kita inputkan, baru kita klik button hitung, nanti di sini akan muncul hasilnya. Jadi yang jadi poin ini bukan di radio buttonnya gitu ya, teman-teman ya, tapi di buttonnya ini. Cukup satu proses di bagian buttonnya. Maka yang bisa kita lakukan contohnya nih teman-teman, karena mungkin tiap orang pikirannya berbeda gitu ya. Jika radio button balok yang seleksi, ini nggak usah deh, langsung ke sini aja deh. Gitu. Langsung ke button hitung klik teman-teman. Nanti radio buttonnya kita gunakan untuk validasi aja teman-teman. Supaya user itu nggak bingung gitu ya. Jadi supaya interface kita tuh lebih user friendly aja. Nanti kita tambahkan di sana. Poin utamanya ada di sini. Ini ada instance, teman-teman, seperti biasa kita create objeknya. Kalau nggak di instance, cuman ada cetakannya tok, ya, nggak ada rotinya. Caranya sama, model, bangun ruang, model, bangun ruang. Oke. Contohnya kayak gini, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kan ada proses, ada bagian input sama outputnya nih, teman-teman. Seperti biasa gitu ya. Jadi kelas main atau yang ada UI-nya lah ibaratnya gitu ya. Ada instance, input sama output. Nah, maka kita lakukan hal yang sama, teman-teman. Instance-nya sudah kita lakukan di atas gitu ya. Sekarang kita inputkan datanya. X itu kita ambilkan data dari mana toh, Y itu dari mana gitu ya, Z itu dari mana gitu ya. Maka caranya sama teman-teman, bangun ruang dot variable X sama dengan parsing gitu ya teman-teman ya. Dari txt sisi 1. Oke, berarti untuk yang lainnya sama ya. X, Y, Z. Saya deklarasikan ada 3, teman-teman. Karena namanya ini urutan, jadi tinggal kita ganti aja. X berarti dari txt sisi 1, Y berarti dari txt sisi 2, gitu ya. Berarti Z-nya, teman-teman. Oke. Nanti kita masuk lagi deh, teman-teman. Saya login lagi deh. Gitu ya. Semoga ini presensinya berhasil gitu ya. Baik teman-teman, berarti yang sesi pertama tadi, bukan sesi pertama sih, yang praktikum tadi ada yang kelewat nih kayaknya di chat, ada yang baru menyampaikan, ada yang terlewat nih teman-teman. Karena presensinya udah nge-close gitu ya. Jadi nggak bisa saya inputkan, atau kalau misalkan bisa pun saya inputkan di kelas lain deh teman-teman. Karena besok saya ketemu dengan teman-teman IF 02 gitu ya. Nanti saya masukkan di sana boleh deh. Karena udah nge-close juga ya, mau nggak mau gimana. Ini ada, halo Bu, ini ada jeda nggak Bu? Waktu. Boleh, jeda dulu coba boleh. 10 menit jeda ya. Ambil nasi Bu. Oh boleh, boleh. Jadi kok ini jeda dulu ya boleh deh teman-teman. Daripada nanti malah kelaparan gitu ya. Ambil minum dulu boleh. Bikin kopi. Oke, boleh. Bu. 10 menit ya Bu ya? Boleh, boleh 10 menit. Gimana Maulidan? Ini udah masuk ke teori berarti Bu. Cuman kita lanjutkan dulu yang tadi ya. Kan nanggung tuh. Yang belum selesai tadi kita lanjutkan sekalian gitu ya, biar clear, biar kita juga tahu hasilnya. Nanti baru kita masuk ke teori. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita jeda dulu 10 menit boleh deh, teman-teman. Jadi
mungkin ada yang mau ngambil cemilan, mau bikin kopi dulu gitu ya, 10 menit cukup gitu ya. Nah, silahkan istirahat dulu 10 menit, nanti kita gabung lagi. Mau live dulu juga nggak apa-apa, kalau mau hemat kuota gitu ya, live dulu nanti masuk lagi boleh.